Bapak Ibu untuk pertanyaan, untuk sesi pertanyaan, tentu kita akan bertanya juga dengan mentor kita ya, dengan Pak Herman. Seperti itu. Kita akan cek pertanyaan dari kolom komentar dulu ya. Dari room chat, kita lihat ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan tentang perizinan ya, PT Quantum Metal Indonesia apakah sudah dapat izin dari OJK dan Bapepti? Nah, itu pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Pak Asrul, kepada Bu Muriani ya. Kita akan masuk ke tanya jawab ya. Ini yang dibuka dari chat Pak Mario ya ini ya. Pak Mario, betul. Oke, kita pertanyaan yang bagus dan selalu setiap minggu pertanyaan ini ada dan kita tetap akan sharing menjawab kembali supaya semua bisa mendapatkan jawaban yang benar ya. Jadi kita langsung lihat dulu peraturan ya. Bapepti tentang emas digital, Pak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh cek di Google sendiri, boleh baca. Saya hanya berikan rangkuman saja supaya lebih mudah. Oke, pertanyaannya adakah Bapepta, OJK dan Bapepti ya? Nah, ini saya akan jelaskan step by step ya. Yang pertama kita jawab dulu tentang OJK-nya. Oke, yang mana di sini ada latar belakang peraturan ini muncul pada tanggal 15 Januari 2019, yang mana di sini Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, Bapepti. Jadi di sini OJK menyatakan peraturan ini diserahkan kepada Bapepti. Jadi bukan ranah OJK lagi. Nah, bagi perusahaan yang sedang dan telah mengajukan permohonan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti, Bapak Ibu, sebagai otoritas atas jasa kedua topik tersebut. Nah, otoritas akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan. Jadi ini clear ya, bahwa kita di sini adalah jual beli emas ya, yang mana emas itu adalah komoditi, kita jual beli, maka menjadi aturan itu diatur oleh Bapepti. Kita tidak kelola dana, kita tidak kelola uang orang untuk investasi terus membagikan 1%, membagikan sekian persen per bulan atau per hari, nggak ada di sini. Maka kita murni jual beli emas saja. Nah, karena dia jual beli, maka dia menjadi ranah Kementerian Perdagangan dalam hal ini Bapepti. Ya, nah ini poinnya. Nah, terus apakah kita sudah ada Bapeptinya? Nah, mari kita lihat lagi peraturan berikutnya. Untuk mendapatkan Bapepti ini, Bapak Ibu, itu butuh proses yang memang tidak instan. Ya, Bapak Ibu boleh tanyakan langsung ke Bapepti, berapa lama nih proses kalau perusahaan emas untuk bisa mendapatkan perizinan Bapepti itu dari awal. Nah, nanti lebih dari 2 tahun rata-rata Bapak Ibu. Loh, kenapa selama ini kan bukannya pemerintah mengatakan dipercepat perizinan? Ya, ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau sekedar perizinan PT, sekedar bikin PT di Indonesia ini 1 hari selesai. Bikin SIUP juga nggak lama sekarang, cepat Bapak Ibu. Kalau sekedar izin-izin standar begitu, cepat. Sekarang ini sangat cepat. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perdagangan emas, nah itu ada syarat ketentuan yang memang banyak yang harus diikuti karena tujuannya untuk keamanan ya, untuk keamanan dana kita semua, dana masyarakat. Jadi ini banyak nih, Bapak Ibu nanti boleh baca sendiri latar belakangnya apa, dasar hukumnya apa tujuannya ini diatur, mekanisme dan lain-lain. Nah, saya hanya bagikan rangkuman. Yang pertama, untuk proses ini ya, kita harus terdaftar dulu di bursa Bapak Ibu. Ya, nah proses di bursa ini yang lama, bukan proses di Bapepti-nya yang lama. Bapepti itu terima beres sebenarnya. Ya dia tinggal audit dan cek fisik. Tapi proses di bursa ini yang makan waktu. Jadi yang sebenarnya yang bekerja itu bukan orang Bapepti yang bekerja lama, tapi orang bursa yang ditunjuk oleh Bapepti. Ada aturan apa aja? Yang pertama,
perusahaannya mau masuk dan dapat izin itu harus diaudit dulu keuangan perusahaannya. Ya, jadi keuangan perusahaan itu harus dicek, diaudit. Dan kita udah lulus hal itu Bapak Ibu dari setahun yang lalu. Ya, kemudian dicek websitenya, memenuhi syarat nggak nih untuk standarnya Indonesia. Dan kebetulan waktu itu website kita harus di-upgrade lagi sesuai dengan keinginan Bapepti. Karena pada saat itu belum ada rupiahnya. Di saat itu di awal hanya ada dolar dan uh, ringgit. Nah, ini butuh waktu karena untuk memperbaiki website kita ini bukan website sembarangan ya. Itu butuh waktu sampai 8 bulan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu diminta dokumen AMLA, anti money laundry. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Nah, dan kita pun sudah lulus persyaratan dokumen anti money laundry. Setelah itu ada lagi dokumen anti teroris, Bapak Ibu. Itu pun kita sudah lolos. Nah, selanjutnya ada persyaratan lagi. Banyak ini Bapak Ibu, nanti bisa lihat mekanisme di sini. Saya hanya bagi ringkasannya saja Bapak Ibu ya. Nah, persyaratannya harus setor. Nah, harus setor jaminan. Jaminan apa? Jaminan emas. Nah, di sini ditulis nih 10.000 gram atau 10 kilo. Di mana 75%-nya fisik dan 25%-nya setara kas. Artinya 25% setara kas, apabila 2,5 kilo sudah terjual, maka wajib digenapkan menjadi 10 kilo balik. Nah, itu setara kas ya. Jadi tidak boleh berkurang daripada 7,5 kilo. Nah, ini diawasi oleh Bapepti, jaminan ini. Ya, jadi Bapepti menunjuk PT Brankas, anak perusahaan Antam, sebagai tempat menyimpan emas ini, jaminan ini. Ya, kemudian dan mereka mengawasi bersama. Selanjutnya ada kewajiban kalau perusahaan ini mau dapat izin harus setor modal awal 100 miliar Bapak Ibu. Jadi ini bukan angka yang kecil ya. Perusahaan sekem nggak akan mampu dan nggak akan berani menyetor 100 miliar ini Bapak Ibu. Nah, perusahaan kita sudah setor emasnya, sudah setor uang 100 miliarnya. Selanjutnya masih ada syarat menghubungkan koneksi website Quantum Metal dengan websitenya bursa di Indonesia. Dalam hal ini kita sudah terhubung dengan Jakarta Future Exchange ya. Sudah terhubung Bapak Ibu ya dengan Jakarta Future Exchange. Seluruh transaksinya orang Indonesia saat ini itu sudah tercatat di Jakarta Future Exchange. Oke, maka tugas dan tanggung jawab kewajiban daripada QM sudah selesai semuanya. Oke, dan tanggal 19 Desember kemarin barulah Bapepti datang untuk cek fisik dan audit semua data ini. Di tanggal 19 Desember mereka sudah berkunjung ke kantor kita yang ada di Plaza Indonesia Tower. Mereka sudah cek fisik segala-galanya termasuk staf kita, termasuk cara admin kita dan lain-lain. Dan sudah dianggap komplit, tidak ada problem. Nah, cuman memang kemarin setelah itu tinggal ada sedikit perubahan-perubahan ketikan di dokumen lah, supaya lebih mudah bahasanya lebih mudah dipahami. Dan insya Allah kita ditargetkan oleh Pak William ya, Pak William mentargetkan memperkirakan. Ini hanya bisa memperkirakan Bapak Ibu, tidak bisa memastikan dikarenakan kewenangan ini 100% di tangan Bapepti untuk mengeluarkan nomor. Tanggal berapa mereka mengeluarkan nomor, apakah besok, apakah lusa, apakah minggu depan, apakah sebulan lagi, nah itu 100% wewenangnya Bapepti. Tetapi tugas kewajibannya QM itu sudah selesai. Tapi dari info-infonya Pak William, ya Pak William berharap sebelum tanggal 15 itu sudah keluar. Ini harapan ya Bapak Ibu ya, kita pun doakan biar cepat. Ya kalau bisa besok udah keluar ya. Selambat-lambatnya pada saat kita launching kantor di kantor NJ Group di Medan lah minimal. Tapi mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Jadi segala persyaratan peraturan ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah setelah itu kita akan masuk ke ini nih, siaran pers nih. Apa sih bagusnya kalau ada punya nomor Bapepti?
Kan sekarang ini tanpa Bapepti pun juga uang kita dibayar kok. Dan di Indonesia juga statusnya kan PMA, hanya kantor cabang. Penanggung jawab tetap dari pusat, yang membayar tetap pusat. Tapi tetap ini penting Bapak Ibu. Selain menghargai negara tempat dia berbisnis, tapi di sini adanya siaran pers ya daripada Bapepti pada tanggal 17 Januari 2021. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Bapepti ini memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Artinya Bapak Ibu, sistem ini adalah sistem yang formal, sistem yang sah, ya, sistem yang standar di Indonesia. Nah, kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring. Jadi secara online, melalui perdagangan fisik emas digital. Ingat ya, ini perdagangan fisik emas. Emasnya 100% harus fisik. Digital ini hanya cara transaksinya. Seperti kita gunakan m-banking ya. Kita gunakan m-banking, kita nggak perlu pegang uang fisiknya, tapi kita bisa transfer uang. Namun, tentunya uang fisiknya harus ada di bank. Barulah kita bisa transfer. Kalau uang fisiknya nggak ada, keluar informasi saldo tidak cukup, Bapak Ibu. Nah, di sini jelaskan, meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Jadi sekali lagi, ada fisik emas di lembaga penjamin. Oke. Nah, Kemendak, di sini Bapak Ibu baca baik-baik, Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin? Apakah KM yang menjamin? Apakah Kak Decan yang menjamin? Atau Yang menjamin pemerintah melalui Kemendak. Nah, kenapa pemerintah melalui Kemendak berani menjamin? Pada dasarnya, Karena yang KM sudah menyetorkan emas dan uang. sudah menyetorkan emas dan uang dan mereka mengawasi, ya. Jadi tadi dibilang fisik emasnya ada di lembaga penjamin dan kita sudah serahkan itu, ya, 10 kilo itu, dan kita juga sudah setor yang 100 syarat setor uang yang 100 miliar Bapak Ibu. Ya, ini modal awal ya, modal awal 100 miliar ini. Oke. Jadi semua persyaratan sudah dan ini memang proses butuh 2 tahun Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu ibaratnya menghitung hari ya. Nah, tinggal menunggu beberapa hari lagi. Oke, itulah tentang persyaratan. Bapak Ibu ingin tunggu dia keluar dulu nomornya, baru ingin ikut, silakan saja. Yang kepingin dari sekarang atau dari kemarin-kemarin lalu juga silakan saja. Dari kita nggak ada paksaan. Yang hanya pingin nonton-nonton aja juga silakan aja Bapak Ibu. Di sini kita tidak memaksa, tidak membujuk, kita hanya sharing, kita hanya berbagi. Adanya sebuah peluang yang sangat bagus, sangat aman, dan terbukti bisa membuat penghasilan Anda dahsyat luar biasa ya. Nah, bagi yang mau silakan, monggo kita akan support, kita akan bimbing sama-sama. Bagi yang hanya mau nonton-nonton aja, silakan juga, no problem. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikut Kak Ican. Ya, di pertanyaan paling akhir ini Pak Mario menambahkan ya, biar tuntas saja nih untuk Pak Mario ya. Nah, karena ada pembiayaan, menurut Pak Mario mestinya tetap ada izin OJK, gitu ya. Iya. Seperti itu. Terus pertanyaan beliau juga, jika prosesnya perizinannya masih jalan, kok sudah bisa beroperasi? Bisa ditambahkan Pak Herman? Jadi pembiayaan itu kenapa di kita tidak ada OJK? Karena kita tidak tagih cicilan Rp1 pun. Ya, kita hanya bantu kasih duit. Orang beli emas, kita balikkan duitnya. Tapi kalau kita tagih cicilan Rp1 aja per bulan, atau Rp1 aja kita minta cicil per hari, ya, itu wajib OJK. Seperti contoh, program GCA ini mirip gadai. Di luar sana ada pegadaian kok. Tetapi pegadaian memungut cicilan.
memang tidak tiap bulan, ada yang per kontrak 4 bulan sekali, ada yang per 6 bulan sekali, ya kan? Tapi selama dia pungut cicilan maka wajib itu OJK. Nah, kita kenapa nggak perlu OJK? Karena tidak ada cicilan sama sekali. Perusahaan ngasih duit, bukan ngambil duit. Nah, ini beda ya. Kalau di bank syariah kan dia kutip cicilan, artinya ngambil duit masyarakat. Kalau kita nggak ada ngambil duit, ngasih duit kembali, ya. Nah, jika proses perizinannya masih berjalan, kok bisa beroperasi, Bapak silakan nanya ke Bapepti langsung, ya, karena kantor kita terbuka lebar, besar di Plaza Indonesia, Bapak bisa kunjungi, ya, karena memang kita ada mengurus izin. Saat orang mengurus izin, wajib ada kantor dulu. Nah, jadi nggak bisa tuh kantor nggak ada terus urus izin, terus bisa tiba-tiba izinnya keluar tanpa kantor? Iya nggak bisa. Ya, kita sudah ada kantor dari 2 tahun yang lalu dan kita udah mulai urus semua perizinannya, mulai PT-nya, SIUP-nya, rekening banknya, izin kominfonya, banyak banyak izin yang harus diurus Bapak Ibu. Ya, kalau kantornya nggak beroperasi, ya nggak mungkin. Nah, cuman untuk menginformasikan ini ke marketing ya, ke orang banyak, kita belum dibolehkan untuk ke sosial media. Perusahaan belum boleh buka acara, Bapak Ibu, ya, karena memang belum selesai izinnya. Tapi hari ini bukan acara perusahaan. Ya, sekali lagi hari ini bukan acara perusahaan, tetapi kita-kita nih yang sudah terlebih terlebih dahulu tahu, kita pakai Zoom, ya, tidak posting-posting di sosial media, kita hanya berbagi bagi yang mau. Ya, karena di Malaysia ini udah jalan 11 tahun perusahaan ini, ya, dan sistem bisnisnya ini untuk umum udah dimulai di tahun 2019. Dari tahun 2012 perusahaan bekerja sama hanya dengan bank, dengan perusahaan milik negara Malaysia seperti Pegadaiannya dan Koperasi ACO Gold yang dikelola oleh negara Malaysia itu sudah berjalan dari awal sampai detik ini. Ya, dan baru di open untuk masyarakat 2019. Dan sampai detik ini pun kita itu dibayar oleh perusahaan Malaysia langsung, Bapak Ibu. Kita ini bergabung itu dari awal langsung oleh perusahaan Malaysia karena yang di Indonesia itu hanya cabang, hanya perusahaan modal asing. Ya, jadi yang bertanggung jawab membayar kita ini sebenarnya adalah pusat. Nah, tadi kita perlu pelajari tentang perusahaan pusat ini. Tahun berapa dia berdiri, di mana kantornya, alamatnya, banyak lagi hal-hal yang bisa Bapak Ibu pelajari tentang perusahaan ini. Ya, nah kami ini udah bergabung dari pusat, kami hanya ingin berbagi. Sekali lagi makanya saya bilang kita berbagi, ya, memberitahu bagi yang mau. Ini bukan acara perusahaan, tapi acara kita untuk kita. Ya, perusahaan nanti baru akan soft launching dimulai rencananya bulan Maret ya. Ah, setelah Bapepti kita keluar mungkin minggu depan, kita akan soft launching. Nah, soft launching itu perusahaan punya aktivitas lah tuh. Tapi yang hari ini adalah aktivitas kita. Oke, dari member ke member bagi yang mau. Oke, jadi saya rasa sudah terjawab tuh pertanyaan Pak Mario yang terakhir tentang operasi bisnis ya. Kami tidak bercerita bisnis hari ini juga. Ya, kami tak ada cerita bonus. Kami hanya cerita ini loh, ada tempat kita beli emas, kita boleh tarik tunai tanpa ditagih. Ada fasilitas kita beli emas, kita dapat bantuan 10 kali. Kita nggak cerita bisnis, dapat bonus sekian, nggak ada. Ya, kita hanya memberi ilustrasi. Kalau ada yang mau cerita bisnis, itu privat saja. Oke, semoga dapat pencerahan Pak Mario. Ya, jika ada yang belum, boleh ditanyakan lagi. Silakan. Ya, kita lanjut ya. Dari kolom chat ada pertanyaan dari Pak Aji. Bagaimana menjelaskan manajemen fee 3,5% yang dibayar di muka untuk GAS 10 kali ke calon mitra atau ke calon member? Manajemen fee GE ya? Ya, Ya, tiga setengah menjelaskan persen. gimana ya maksudnya? Apa yang perlu dijelaskan tentang itu? Boleh diperjelas lagi, menjelaskan tentang syariahnya kah? Atau menjelaskan
kenapa ada biaya kah? Nah, ini boleh, apakah dua-duanya nih? Boleh dilengkapi lagi mungkin? Boleh open mic aja, Pak Haji Kayaknya boleh paket open komplit mic. aja tuh. ya? Paket komplit kayaknya tuh. Ya, Cara jelasin ke calon mitra. Oh, manajemen fee dibayar di awal, mungkin seperti itu ya. oke. Manajemen fee dibayar di awal itu biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat ke program juga ya. Itu kan ibaratnya DP ya, atau biaya biaya admin tuh. Jadi kalau Bapak Ibu program GAE 10 ini atau di bank itu ada program pembiayaan ya, atau dibilang cicilan beli emas Bapak Ibu. Itu juga ada tagihan di awal dulu. Ada tagihan di awal. Bukan selain DP ya, selain DP itu ada tagihan di awal. Jadi di kita di sini ada yang tidak ada tagihan di awalnya, yaitu GAE 5 ya. Itu memang dibuat untuk membantu orang yang belum punya uang lebih sama sekali ya. Itu sangat murah. Per unitnya cuma $25 aja. Ya, tapi kalau di GAE 10 ditagih di awal ya, karena itu uh, supaya kedepannya nggak ditagih lagi. Jadi hanya ditagih satu kali aja di depan untuk bisa mensubsidi ya, untuk bisa mensubsidi orang-orang yang tadinya beli GAE 5 juga ya. Jadi perusahaan ambil di awal waktu sebagai uang admin lah kalau kita bilang itu. Nah, 3,5% ini nanti akan dikembalikan Bapak Ibu karena dihitungnya harian. Jadi kita 1 tahun pertama tapi nanti akan dikembalikan. Jadi akan di-refund karena di sini biayanya dihitung harian. Oke. Nah, jadi jawabannya seperti itulah. Mudah-mudahan bisa tercerahkan kalau pertanyaannya cara menjelaskan ya. Nah, tapi kalau bagi yang merasa, oh, kalau bayar di depan, apakah itu dianggap tidak syariah? Ya, silakan aja cari hadisnya. Apakah ada ada masalah kalau bayar di depan tuh? Saya rasa tidak ada masalah, ya. Nah, karena nanti dihitung kembali setelah kita jual emasnya, Bapak Ibu. Baru perusahaan ambil, kembalikan kita punya, baru dia ambil haknya yang 3,5%, tapi dihitung hanya harian. Oke, setelah terjadi jual beli baru hitungan. Oke, Baik, silakan. kita lanjutkan Kalau pertanyaan belum berikut. terjawab nanti boleh open mic lagi. Lanjut. Oke, dari Pak Hadi Santoso, mohon maaf, gold sertifikatnya itu nampaknya hanya berupa kwitansi. Mhm. Kwitansi saja statusnya ya. Maksud saya, secara hukum di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum. Seperti Ya, sertifikat tanah atau sertifikat emas dari Pegadaian dan lain-lain yang punya kekuatan legal di Indonesia. Nah, bagaimana penjelasannya? ya. Setelah kita keluar nomor Bapepti, maka sertifikat itu sah. Jadi itu Bapepti yang sahkan, Bapepti yang ngawasi. Jadi bukan kita yang mengatakan sah. Nanti Bapak Ibu tanya langsung ke Bapepti itu. Tunggu saya nomor keluar nih, ada sertifikat nih, sah nggak nih? Ya. Nah, karena sertifikat itu wajib dan itu sah baik di negara Malaysia maupun di negara Indonesia maupun negara-negara manapun yang ada kantornya KM, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita kan tidak tahu standar. Kalau Bapak Ibu pergi ke, bahkan Bapak Ibu beli emas, ini kan memang sertifikat beli emas ya. Bapak Ibu pergi beli emas Antam, adakah sertifikatnya mirip seperti sertifikat tanah? Tidak Ya kan? juga. Tidak. Ya, ada, Pak. Nah, saya tanya dulu tuh, kita beli emas Antam, dia keluarkan sertifikat seperti sertifikat tanah enggak? Enggak kan? Enggak, Cuma Pak. kertas Tidak ada. kecil aja nih. Cuma kertas kecil doang Bapak Ibu. Sudah tidak ada juga, Lebih kertas jelas. juga sudah tidak ada, Pak. Iya, Antam tidak pakai kertas sekarang lagi ya, nggak sudah pakai kertas nempel. lagi. Lihat Tidak lagi, sertifikat Pak. M Bapak Ibu, ada nama kita, ada nomor KTP kita, ada nomor jelas Bapak Ibu. Ya, jelas ini transaksi ini punya si A, ini nomor KTP-nya, ini berapa harga dia beli, ini gram yang dia punya. Jelas, komplit. Ya. Sementara kalau Pak Ibu beli emas di pasar, di toko, itu cuma faktur doang yang ditulis oleh orang toko.
Itu pun Anda beli tuh. Ya kan? Nah, beli Antam gimana? Ya, nggak ada sertifikat sekarang. Kalaupun dulu ada, kecil doang. Ya, nah kalau kita jelas Bapak Ibu ya, masalah sah atau tidak, nah itu Bapak Ibu kembali tanyakan ke Bapepti. Ini sah nggak nih setelah nomor Bapepti keluar? Ya, untuk Indonesia pastinya harus menunggu Bapepti. Baru sah semuanya. Sekali lagi, hari ini belum ada Bapepti. Yes, memang belum ada. Tapi apakah uang Anda nyangkut di sini? Anda tahu yang uangnya nyangkut walaupun Bapepti belum ada? Karena izin Bapepti itu hanya untuk menghargai peraturan yang ada di setiap negara, Bapak Ibu. Ya, kebetulan di Indonesia peraturan yang ada, perusahaan kita wajib mengikuti. Ya, dan perusahaan kita patuh dengan semua peraturan yang ada. Hanya saja peraturan itu berproses, ya. Itu aja bedanya. Dan kita sudah masuk ke proses finishing, tinggal menghitung hari, Bapak Ibu. Ya. Nah, mau dianggap itu sah atau tidak ya selama ini bagi saya ya sah 100%. Kenapa? Dari negara yang mengeluarkannya itu mereka juga diawasi oleh lembaga negara di sana. Ya. Contoh, kalau hari ini di antara Bapak Ibu mungkin ada yang pernah beli saham lah ya, yang terbiasa dengan saham. Saham Google dijual di Nasdaq. Oke, Anda beli itu di Nasdaq. Di Indonesia nggak ada tuh. Sah nggak kira-kira itu? Saham yang di Nasdaq kita beli itu. Belinya di Amerika tuh. Di Indonesia dia nggak ada izin untuk jual saham. Tapi kalau bertanya tentang sah, sah nggak itu saham itu? Yang kita beli di Amerika tuh. Boleh respon apa Ibu? Kan di luar sana ada saham Facebook, orang beli saham Facebook, saham Google, ya saham Tesla. Betul nggak? Kita beli nih. Sah nggak tuh? Karena makna daripada sah ini itu agak luas ya. Di Indonesia saham itu nggak sah Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa gadaikan saham itu di Indonesia. Nggak ada tempat penjualan yang di BEJ itu nggak ada tuh. Saham Google Anda beli di Amerika terus Anda jual di Jakarta Bursa Efek nggak ada. Tapi sah jual baliklah di Amerika, uang Anda cair kok. Ya kan? Sekarang QM di Malaysia kita jual emas kita, perusahaan QM jualkan balik, uang kita juga cair karena sah. Oke? Nah, itu menurut saya sah ya. Kalau ada yang merasa ini tidak sah, tidak apa-apa, itu keyakinan kita masing-masing. Kalau nggak sah jangan dipaksakan untuk beli emas di sini. Oke, karena kita sekali lagi kita tidak memaksakan, kita tidak memotivasi, kita tidak menjanjikan, tidak mengiming-iming, kita hanya sharing berbagi saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Pak Mustafa ya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan dalam penjelasan tadi ya. Jika memiliki $250 atau kurang lebih 5 juta, sama-sama nabung emas lebih baik GCA atau GAE. Dan misal profit kenaikan 10%, apakah hasil profitnya sama antara beli GCA dan GAE? Oke. Antara GCA dengan GAE itu adalah dua program yang berbeda. Ya, saya pelan-pelan nih biar teman-teman bisa memahami ya. Beda tujuan. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Dua-duanya baik karena dua-duanya saya lakukan. Apa bedanya? Yang pertama GCA itu tujuannya untuk bisa punya aset. Dalam hal ini emas. Walaupun tidak punya uang lebih. Nah, jadi orang-orang tidak punya uang dingin nih, tidak punya uang lebih, dia tetap bisa punya aset emas. Dengan cara gimana? Selamatkan belanja hangus. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sebelum belanja, beli sesuatu, beli emas dulu, tarik 85%-nya, baru belanja. Emasnya masih tertabung punya kita. Ya, jadi tujuannya selamatkan belanja hangus dan kita punya aset walaupun tidak punya uang lebih. Itu tujuan GCA-nya. Ya. Nah, kalau uang udah balik Bapak Ibu, kita perbanyak aset. Nanti minggu depan ada lagi uang,
beli lagi emas. Otomatis aset kita makin lama makin banyak dan uang tetap bisa ditarik. Setelah uang ditarik di depan, Anda bisa belanja. Jadi dengan konsep ini belanja jalan dari 85%-nya dan emas kita terkumpul pelan-pelan terkumpul makin lama makin banyak. Oke. Kalau saya tanya Bapak Ibu, seandainya tahun 1970 sudah ada program GCA ini. Kalau kita hitung belanja hangus kita, ini khusus untuk yang lahir 1970 ke belakang ya. Kalau kita hitung 50 tahun tuh, biaya hidup kita udah berapa banyak uang hilang tuh, uang hangus. Uang sekolahnya, uang makannya, uang susunya, uang jajannya, uang apalah nama beli bajunya, uang tahun barunya, uang lebarannya. Udah banyak nggak tuh kalau hitung-hitung? Udah Udah banyak berapa sekali. kilo? Nah ini ada yang umurnya di atas 50 nih. Udah berapa banyak Pak kira-kira Pak? Sekarang Sejak umur udah lahir sampai 60, sekarang. udah Hah? 60 tahun. Sekarang umur udah Ah, 60 tahun. ya. Jadi kalau Kira-kira dari aja lah uang Pak. Sejak lahir sampai sekarang udah habisin uang berapa Pak? ya hampir berapa ya? Mungkin kita hampir 100 miliar Kira-kira ada aja. kan ya. Hah? Kalau Miliar ada total Pak? 100 miliar, 100 miliar lah ya. Ada 100 miliar. Wah, belanja Bapak. Ya, Alhamdulillah Pak. Udah belanja ratusan miliar. Alhamdulillah pun hari ini masih sehat, masih hidup ya. ya. Ya, tapi kalau dihitung udah sekian miliar. Bayangkan kalau dari awal dari kecil tuh orang tua kita mau belanja beli emas, belanja beli emas hari ini mungkin udah 100 kilo juga Pak. Dan kalau hari tua ini punya 100 kilo dijual holding inventorinya walaupun tidak full emasnya balikkan 85%-nya masih gede nggak nilainya? Sangat gede. Gede ya. Training yang lalu saya udah jelasin bagi yang hadir bisa tahu berapa itu nilainya. Ya, kalau dari tahun 70 kita nabung udah dapat sekian 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 puluh kilo ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tujuan GCA itu dipanen deh nanti masa depan. Paling rendah bagusnya 3 tahun ke depan lah. Ya. Atau kalau Bapak Ibu mau panen, seandainya nilainya udah banyak, udah melebihi GAE 2 unit, panen pindahkan ke GAE, itu boleh. Karena uang yang tadi itu kan termasuk uang dingin. Nah, apa bedanya dengan GAE? GAE ini harus uang dingin. Kalau tadi justru selamatkan belanja hangus. Kalau GAE ini harus uang dingin karena kita ingin berjual beli. Ya, kita ingin cari profit. Nah, cari uang nih, cari untung. Kalau GCA nggak cari untung, nggak cari untung yang diutamakan, tapi mengumpulkan aset yang diutamakan. Ya, yang mana kita tahu orang kaya mengumpulkan aset. Aset ini menghasilkan duit. Kalau di GAE, ya asetnya dijual belikan Bapak Ibu. Ya, kadang asetnya ada, dibeli saat harga rendah, dijual saat harganya naik. Pada saat jual habis dong aset kita. Nanti kalau turun lagi kita beli. Ya, kalau kita ingat. Ya kan? Tapi konsepnya seperti itu, beli jual. Jadi aset ini kadang ada, kadang tidak. Kenapa kadang tidak? Karena ada dijual. Dan setelah jual kan tidak langsung kita beli. Kita tunggu lagi dia turun, nanti kita beli. Nah, kadang-kadang uangnya kepake. Ada kebutuhan mendadak, uangnya kepakai. Tapi kalau kita bisa konsisten beli jual, oh bagus sekali. Ya. Jadi ini sama-sama menguntungkan tapi tujuannya berbeda. Makanya dari itulah dua-duanya perlu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatakan, oh yang ini lebih menguntungkan, yang ini lebih menguntungkan. Enggak, sama-sama punya kelebihan. Ya, sama-sama punya kelebihan masing-masing. Itu. Semoga bisa menjawab Pak Mustafa. Ya, lanjut Kak Decan. Halo, ada Kak Decan masih bersama kita atau terputus? Halo, mana Kak Decan? Pertanyaan dari Ibu Kurotul Aini. Bagaimana cara kita memesan emas di GAE? Oh, itu ada video tutorialnya. Ibu tinggal login,
tinggal klik GAE list. Nah, atau saya boleh demokan sedikit biar bisa paham ya. Oke, kita login. Sebenarnya tutorialnya ada ya, tapi biar untuk menjawab hari ini yang hadir sebentar, sebentar. Bentar ya, ini mana dia? Saya coba demokan ya, saya login dulu di website, di loginnya ya. Nah, kita share screen balik. Sudah terlihat screen-nya ya. Nah, ini Sudah, saya Pak. login. Ya, saya login. Kalau kita mau beli GAE, tinggal klik menu GAE ini. Ya, setelah klik menu GAE, klik purchase GAE. Ya, kita beli. Ada pilihan GAE 10 atau GAE 5. Nih, saya contoh aja GAE 10. Nah, kita mau berapa unit? 1 unit kah? 5 unit kah? 10 unit kah? Boleh, tinggal pilih. Pilih metode pembayaran, bisa dengan BTP. BTP ini adalah M-Banking ya, atau Internet Banking. Kalau direct bank ini kita datang ke bank, datangin CS-nya, bilang mau transfer. Kalau GSA, kalau kita punya saldo GSA atau float account kalau kita punya float account. Saya hanya kasih contoh yang umum dipakai yaitu BTP. Karena kita transfer lewat M-Banking. Oke, pilih BTP, kita submit. Oke, nah ini muncul nilainya 5.114.856. Angka ini selalu berubah karena website kita ini mengikuti harga market dunia setiap 5 menit dia berubah Bapak Ibu. Kita klik agreement dulu, persetujuan, kita confirm. Oke, kita tunggu dia loading. Nah ini, maka muncul di sini pilihannya Indonesia Online Banking, Bapak Ibu klik Internet Banking, ya kita klik lah Internet Banking. Muncul banknya, ada 4 bank di sini, BNI, CIMB, Permata, BI. Tinggal pilih, misalnya contoh saya ambil BNI. Lantas saya proses. Nah, kita tunggu ini berpindah ke websitenya Payment Gateway, websitenya bank. Muncul ini nomor rekeningnya. Tadi udah kita pilih banknya BNI. Nah, kita pilih nomor rekening ini, kita transfer. Kalau kita BNI ke BNI, Bapak Ibu tinggal pilih virtual account BNI, transfer segini. Tapi kalau Bapak Ibu dari bank yang berbeda, maka daftarkan nomor ini ke antar bank dulu. Nah, pilih antar bank menunya, Bapak Ibu transfer nilainya segini. Nah, menunggu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit, otomatis emas GAE tadi akan masuk di sistem. Ya, Bapak Ibu sudah bisa langsung cek kalau Bapak Ibu sudah transfer. Ya, ini kan saya hanya contoh caranya, saya belum transfer ya. Nah, seandainya udah transfer nanti, dia akan muncul langsung di menu GAE list ini. Nah, di GAE list ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, nah ini datanya. Ya, nah ini datanya, tinggal lihat nilainya nanti ya. Nah, ini datanya, berapa net cash out-nya, berapa profit rate refund. Profit rate refund ini adalah manajemen fee yang dikembalikan. Ya, ini bukan profit kita, tapi profit refund bagi hasil ibaratnya yang akan dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena tadi kita ada bayar di depan. Ya, ini dikembalikan. Tentunya kita tunggu net cash out kita melebihi daripada modal Bapak Ibu. Contoh ini 314, modalnya 250. Nah, kalau saya jual saya dapat 314 ditambah 48 pengembalian. Ini udah untung, tapi saya memang belum mau jual karena saya tunggu untungnya biar lebih besar lagi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Kak Dekan, boleh lanjut pertanyaan berikut. Pertanyaan Mantap, berikutnya. Pak. Ya, halo. Pasti dari kolom chat ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Dodik. Untuk pembahasan bisnisnya hari apa Pak Herman? Saya penasaran untuk bisa capai target 1 bulan 1 kilo emas. Apa pertanyaan boleh diulang Kak? Pembahasan bisnisnya hari apa? Pembahasan bisnis itu sebenarnya privat ya, privat.
hubungi orang yang mengundang Bapak. Nanti kalau orang mengundang mungkin dia belum bisa menjelaskan, ada videonya ya, tapi sifatnya privat. Dan kenapa kita harus privat? Karena bisnis ini tidak untuk semua orang. Sekali lagi, bisnis ini bukan untuk semua orang karena kita bukan multi level. Ya, kalau multi level Anda join, Anda daftar langsung punya hak bisnis. Ya, Anda belanja langsung punya hak bisnis. Di sini tidak. Ya, di sini nanti ada ujian ya, ada sertifikat yang didapatkan. Jadi kita tidak otomatis semua berhak bisnis ya. Jadi orang-orang yang serius, orang-orang yang tertentu karena perusahaan memilih ya. Begitu kita jadi introducer itu belum sebagai konsultan resmi itu belum. Yang konsultan resmi itu harus dealer Bapak Ibu. Ya, jadi orang baru introducer itu baru diseleksi ya. Diseleksi ini orang layak apa pantas atau tidak. Jadi memang kita tidak mengumbar cerita bisnis ini karena memang tidak untuk semua orang. Oke? Nanti privat Baik, dulu kepada uh, yang mengundang ya. Oke. baik kita lanjutkan dari kolom chat. Bolehkah posting iklan di Facebook misalnya? Uh, yang pasti untuk saat ini kita tidak sampaikan nama Quantum Metal di sosial media, apalagi logo. Logo perusahaan tidak boleh di-share sembarangan. Itu hanya hak milik punyanya QM. Ya, walaupun kita member tidak berhak menggunakan logo QM Bapak Ibu dalam sosial media kah, dalam website kita kah, tidak boleh. Ya, itu hanya milik Quantum Metal. Nah, kalau kita nak share sosial media, boleh aja kita menulis, saya ingin berbagi tentang cara menabung emas. Silakan hubungi nomor WhatsApp ini ya, itu boleh, tak ada masalah. Nanti kita lewat Zoom atau lewat video kita boleh paparkan ya secara personal tanpa harus gunakan logonya QM. Oke, dalam PowerPoint saya pun walaupun saya menjelaskan QM, saya juga tidak pasang logonya QM. Ya, Pak Ibu bisa cek PowerPoint saya tak ada logonya QM di situ. Karena memang bukan hak kita untuk menggunakan logo. Ya, lanjut. Ya. Pertanyaan dari Pak Suwardi. Mau tanya minimal berapa dana yang disiapkan untuk beli GAS 10 kali? GS10 tadi sudah saya tunjukin harganya kurang lebih 5.100.000 ya untuk satu unitnya. Baik, dilanjutkan. Lanjut. Untuk sertifikasi halal MUI, progresnya bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita akan berlanjut ke MUI setelah Bapepti keluar. Karena sebenarnya QM sudah bertemu dengan orang-orang MUI, orang Dewan Syariah Nasionalnya, DSN ya. Tetapi DSN tidak boleh dan tidak mau melangkahi Bapepti. Karena itu ada step by stepnya ya. Jadi selesai Bapepti, maka kantor kita akan berlanjut ke MUI. Nah, secara lisan ya dengan MUI sebenarnya tidak ada problem ya karena kita sudah sertifikat lembaga syariah dari AUFI, dari Tawafuk ya, dari Rakabah ya. Sementara kalau kita bilang ya ilmu syariah orang Indonesia pun dalam hal ini MUI pun juga berpusat dari AUFI ya. Ilmu syariah tidak berpusat dari Indonesia Bapak Ibu ya, dari AUFI semua. Kalau AUFI udah mengeluarkan standar ini patuh syariah ya, MUI tinggal apa ya, tinggal mencocokkan lah syarat-syarat tadi, tinggal mengaudit kembali apakah memang QM di Indonesia mengikuti standar yang ada itu ya. Nah itu aja sebenarnya, tapi dipastikan kita pasti urus MUI itu. Oke, nah balik lagi nih, kalau belum ada MUI saya belum mau ya nggak apa-apa ya, kita no problem. Ya, bagi yang bilang, sudah ada syariah dari internasional, saya mau, silakan juga. Oke, tapi QM pasti akan mengurus MUI itu. Nah, itu. Oke, lanjut. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Agus Sugeng ya. Kasih contoh yang realistis, Pak. Jangan tahun 1970. QM saja baru ada tahun berapa? Ya, yang realistis, kita cerita GCA ya.
Kita cerita GCA realistis nih, yang mana sesuai data ya, kita cerita sesuai data. Oke, kita lihat dulu pergerakan harga emas goldprice.org. Nah, ini real time ya, real time pergerakan harga emas dunia ya, yang dicatat secara real time. Harga satu hari ini pun dicatat nih, hari ini ada naik 0,16% ya secara rupiah, yaitu ini 50.000 rupiah 296, 50.296 naiknya. Nah, itu berdasarkan bukan bukan per gram ya Bapak Ibu ya, tapi per trade on lah itu. Nah, kalau 30 hari sekian, nah kalau 6 bulan sekian, kalau 1 tahun naik 8% di sini. Nah, 1 tahun dihitung dari hari ini ya. 5 tahun 73%. Berarti kalau kita simpan 5 tahun, kita mau hitung rata-ratanya 73 bagi 5 berapa persen tuh? 14% ya. 14% lebih. Kalau 20 tahun dari sekarang 786% dibagi 20. Berarti hampir 40% Bapak Ibu. Per tahunnya secara rata-rata. Sementara manajemen fee kita per tahun berapa tadi? 3,5% per tahun. Oke. Kalau 1 tahun naik 8,7, manajemen fee hanya 3,5%, untung apa rugi? Untung. Ya, manajemen fee hanya 3,5% dan kita tidak ditagih cicilan, tidak ada resiko lelang. Jadi udah ambil uang, udah diamin aja. Oke, nah kalau ingin lebih realistis lagi, saya coba jelaskan pakai tabel Excel ya. Tadi secara presentasi kita udah melihat, saya nak coba buka tabel Excel ya dulu. Nah, supaya kita lebih gampang. Nah, ini realistis. Mau berapa tahun? 1 tahun, 10 tahun? Saya kasih contoh 10 tahun dulu, nanti kalau pingin lagi yang di bawah itu ya silakan ya. Oke. Misalnya tadi kita punya penghasilan 10 juta per bulan. Sebelum kita habiskan, kita beli emas dulu setiap bulan 10 juta. Jadi konsisten selama 10 tahun. Nah, ini datanya ya, nanti mau dirubah pun boleh. Kalau konsisten setiap bulan 10 juta selama 10 tahun, maka 10 tahun sudah ada pembelanjaan 1.200.000.000. Oke. Dari 10 juta uang yang emas yang kita beli ini, kita tarik balik 8,5 juta kan gitu story-nya tadi ya. Nah, tiap bulan kita tarik 8,5 juta. Tiap bulan kita beli 10 juta, kita ambil balik 8,5 juta. Berarti total uang yang sudah kita ambil kembali selama 10 tahun 1.020.000.000. Oke, belanja 1.200.000.000, yang ditarik balik 1.020.000.000. Nah, 1.020.000.000 inilah yang kita pakai untuk belanja. Tetapi emas kita selama 10 tahun ini itu ada 1.200 gram. Kenapa ada 1.200 gram? Kita ambil rata-rata ya. Ini harga rata-rata beli emas. Angka ini tidak tepat 100% Bapak Ibu, tapi ilustrasi rata-rata, perkiraan ya. Kalau kita bilang rata-rata kita beli emas di harga 1 juta, kadang naik kadang turun karena belinya berkali-kali, tapi kita ambil rata-rata ya 1 juta. Dan kenaikan harga emas kita anggap aja 10% per tahun. Ya, padahal tadi di sini Bapak Ibu, kalau saya simpan 5 tahun naiknya 14%. Ya, baru saya jual. Kalau saya simpan 20 tahun naiknya hampir 40% atau 30% pun anggap boleh lah. Ya, tapi di sini saya anggap kenaikannya rata-rata dalam 10 tahun. Nah, ini rata-rata 10 tahun 10% aja Bapak Ibu. Ya, maka kalau 10%, berarti setiap bulan saya dapat 10 gram, total 1.200 gram. 10 tahun lagi harga emas menjadi 2 juta rata-ratanya. Saya beli 1 juta rata-rata 10 tahun yang lalu, sampai 10 tahun ke depan rata-rata 2 juta harganya. Saya tanya dulu, menurut Bapak Ibu, mungkin nggak 10 tahun lagi harga emas jadi 2 juta? Sekarang kan baru 1 juta Mungkin. nih. 10 Mungkin. tahun lagi. Mungkin Pak, mungkin. Mungkin ya. Ya. Oke. Maka 10 tahun lagi baru saya jual nih emas saya yang 1.200 gram nih. Dengan harga 2 juta. Maka harga jual 2.400.000.000. Sampai sini bisa ya. Nah,
Uang yang sudah saya tarik 1.020.000.000 harus dikembalikan setelah jual, ya. Jadi bukan uang saya yang mengembalikan, tapi penjualan emas inilah yang mengembalikan. Jadi saya nggak perlu tebus, saya nggak perlu tarik uang saya di dompet 1 rupiah pun, tapi emas yang ada tadi saya perintahkan jual, perusahaan jualkan, barulah ditarik uang yang sudah saya ambil. Oke, nah setelah itu potong dong manajemen fee yang 3,5% per tahun Ya. selama 10 tahun. Tetapi bukan berarti 3,5% kali 10. Sekali lagi, bukan 3,5% kali 10. Nah, biasanya ada yang protes nih. Pak, kan 10 tahun, dikali 10 dong. Nah, ingat kita belinya per bulan, Bapak Ibu. Ya, kita nggak beli langsung 1.200 gram ini 10 tahun yang lalu. Tidak. Kita beli per bulan, 10 juta per bulan. Ya, jadi yang kena kali 10 adalah bulan pertama. Bulan kedua nggak sampai 10 tahun. 9 bulan 9 tahun 11 bulan. Nah, yang saya beli di tahun kelima kenanya 5 tahun. Ya kan? Yang saya beli tahun kemarin kenanya baru 1 tahun. Nah, jadi bukan 0,5% kali 5. Nah, ini rumusnya sudah dibuat. Pak Ibu yang ahli dalam rumus-rumus Excel nanti boleh cocokin ini benar nggak rumusnya ya. Nah, inilah akumulasinya. Maka penjualan 2,4 dikurangi uang yang udah ditarik 1.020.000 dikurangi manajemen fee, maka bersih kita terima 1.183.000.000. Ini kurang lebih ya. Tergantung pergerakan harga emas, bisa jadi saya dapat lebih kalau saya jual di 2.200.000 atau bisa jadi saya dapat kurang kalau saya jual di bawah ini. Oke. Sementara uang yang saya terima yang sudah tertanam, nah uang yang tertanam kan 15%-nya tuh hanya 180 juta. Tapi waktu saya jual nih aset saya nih 10 tahun lagi nih, saya terima 1 miliar lebih. Padahal yang tertanam hanya 180 juta yang 15% itu. Nah, inilah angka yang kurang lebih yang realita tadi. Yang logis tadi lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mohon izin open mic boleh Pak Herman? lah, saya dari tadi open mic kah? Nah, bukan, saya mau bertanya tapi nggak nulis gitu Pak. Saya mau tanya kebetulan yang Bapak jelaskan ini. Silakan. Bapak ingin open mic, silakan ya. Iya. Pak, ini kan ilustrasinya dalam rupiah. Saya sudah eksekusi, Pak. Kan keluarnya semua angkanya sebenarnya dolar ya, Pak ya. Jadi misalnya manajemen fee yang 3,5 itu kan 78,75 ya, Pak. Saat ini dalam dolar ya, Pak ya. Sehingga nanti pada saat kita kembalikan itu harusnya nilai rupiahnya bergerak ya, Pak ya, karena tergantung kurs pada saat itu ya, Pak. Yang mungkin bisa naik atau turun. Kemudian yang kedua, Pak. Yang 8,5 juta itu saya masih bingung, Pak. Yang 8,5 juta itu juga nanti dikembalikan dalam dolar seperti manajemen fee ataukah dalam rupiah 8,5 juta, Pak? Semuanya dolar, Pak. Semua dolar ya, Pak ya. Jadi ini karena untuk ilustrasi, untuk memudahkan, karena juga sebagian adalah baru ya, Pak ya. Mungkin ini dirupiahkan dulu semua gitu ya, Pak ya. Sebenarnya GCL 85% itu kan misalnya dolar 10.000 ya, taruhlah 850 dolar gitu ya, Pak ya. Berarti nanti 10 tahun kemudian kita harus kembalikan setara sama persis 850 dolar berapapun rupiahnya. Begitu betul ya, Pak? Dan kita jualnya juga terima dolar sebenarnya. Oke. Siap. Ya, berarti confirm ya, Pak, ini dalam dolar nanti pas pengembaliannya ya, Pak ya? Iya, kita terima dolar, kita kembalikan dolar ya. Dan di website ini sebenarnya semuanya dolar karena kita ini bisnisnya internasional, Pak. Yang ikut QM ini bukan cuma orang Indonesia, ya. Iya. Tapi pada saat beli kan terlihatnya tadi 5.100.000 itu kan rupiah gitu, Pak. Saya agak bingungnya di situ aja sih. Ya, karena hari ini kita bercerita dengan saudara-saudara kita di Indonesia, ya tentu kita layaknya rupiah. Makanya juga Bapepti mewajibkan di website ini harus tertulis rupiah. Nah, angka rupiah ini, Pak, setiap 5 menit dia berubah mengikuti kurs, termasuk nilai kurs rupiah terhadap dolar ini. Nah, ini kan ada kursnya dicantumkan nih, 1 dolar
rupiahnya detik ini nih 15.557,700 mengikuti standar daripada Bank Indonesia punya kurs. Nah, jadi kita ikuti, tapi sebenarnya kita transaksi itu dolar. Di dunia ini semua harga emas itu bergandengan antara emas dengan dolar. Ya, jadi kalau kita buka trading view, Kalau saya bingungnya pas di GCA tadi Pak, itu kalau kita eksekusi tidak ada dolarnya gitu Pak. Jadi ngelihat dolarnya di mana ya Pak ya? Kalau tadi kan Bapak bisa contohkan GAE, boleh nggak Pak dicontohkan GCA Pak? Iya, jadi GCA, Kalau GCA itu kita eksekusi QM, berarti kita convert ya Pak ya. Keluarnya ya, itu kan saya inputnya itu dalam rupiah kan Pak. ya, Jadinya agak kita bingung kan, berapa sih sebenarnya saya dalam dolarnya gitu Pak. Itu melihatnya di mana ya, sih Pak? kita sih sebenarnya nggak perlu bingung. Di sini ada kursnya nih, langsung dihitungkan. Kita harus bagi sendiri ya Pak ya. Di sistem nggak terlihat ya Pak ya. Kalau Bapak klik GCA gitu Pak, terus coba-coba convert Pak. Bentar, saya cek data yang sudah dikonvert aja ya. Nah, saya buka data dulu yang sudah dikonvert. Nah, Saya ini ada saya waktu GCA. coba harus memasukkan kan rupiahnya Pak. Jadi saya jadi Ya, kepikiran ini saya berhutang berapa sih dalam dolar gitu Pak. ya, dia otomatis sih dikonversi. Nah, ini Pak, ini holding inventory ini adalah GCA. Oke, di sini ada dolarnya nih Pak, di depan nih, ya, ada 919 gram, nilainya 59.000 dolar. Yang sudah saya tarik tunai, ini convert ya, artinya yang sudah saya tarik tunai GCA ada 52.000 dolar. Nah, ini manajemen fee-nya, sorry, 830. Itu secara total. Nah, sekarang kita lihat secara detail satu persatu. Saya klik view. Nah, kita lihat dulu. Ini yang tanggal semalam nih. Tanggal 8 ya. Hari ini tanggal 10, 2 hari yang lalu lah. Nah, sini kebetulan ini si IT itu katanya dia lagi ada upgrade sistem, dia balikkan dulu nih ke dolar. Sebelumnya ini ke rupiah. Nah, jadi jangan kaget nih. Kalau Bapak hari ini langsung nampak nih dolarnya Pak. Ini kita klik ya. Saya klik dulu ya. Yang dolar dulu ya. Nah, sebenarnya kan kita tinggal bagi kursnya. Ini semua dalam dolar nih. Dan paymentnya, convertnya adalah uang yang sudah kita tarik. Ya, nilainya sekarang ini dalam dolar. Oke, saya balik lagi. Saya tadi kita lihat yang rupiah, bagaimana cara hitungnya kira-kira kalau dalam dolar, ya kan gitu. Pertanyaannya Pak ya. Nah, Iya Pak. ini yang rupiah, saya klik rupiah. Nah, mungkin Pak Irwan bingung nih. Ini rupiah, sementara nanti saya harus hitungnya dolar kan gitu. Iya. Nah, nanti kita jual ini kan mungkin 2 tahun lagi, mungkin setahun lagi Pak. Harga dolar itu sendiri kan juga berubah menyesuaikan diri ya Pak ya. Tapi kita nggak usah pusing ngitung Pak. Kenapa? Karena sudah dihitungkan. Contoh, ini rupiah semua nih. Ya, nilai emas sekarang 1.014.000. Saya nggak perlu tahu lagi dalam dolar berapa ya. Ngapain saya repot? Emasnya ada 60 gram. Nilai emas ini sekarang 61 juta. Jadi sistem ini Pak, dia tiap 5 menit angka ini berubah. Mengikuti kurs dolar, mengikuti harga emas. Jadi Bapak nggak perlu capek hitung lagi. Yang sudah saya tarik 55.600.000. Nah, ini 55.600.000. Nilai kenaikannya 133.000 rupiah. Kalau saya jual, saya dapat uang 5.632.000. Jadi sudah dihitungkan, saya nggak perlu pusing dengan dolarnya. Ya, dolar naik bagus, dolar turun juga nggak ada masalah karena emasnya naik. Nah, gitu. Ya.
Jadi kita hanya hitung ini loh hasilnya. Tapi kalau Bapak memang hobi hitung-hitung ya tinggal bagikan aja kurs hari ini berapa 61 juta bagikan tadi 15.000 sekian. Ini berapa bagikan 15.000 sekian. Ini berapa bagikan 15.000 sekian. Kalau memang suka hitung-hitung. Tapi kalau saya pribadi saya nggak capek hitung-hitung. Saya aja mau tahu kalau saya jual berapa rupiah saya terima hari ini. Nah udah selesai. Kalau saya gitu. Jadi kalau mau hitung, Berapa rupiah yang kita terima kan jual. di kurs hari ini, Pak. Maksud saya pada Enggak. saat dulu kita keluarin segitu juga kan kita perlu tahu ya, Pak ya. Apakah segitu juga kita keluarin? Karena takutnya secara nilai dolar, harga emas dalam dolar kelihatannya naik, tapi setelah dikonversi dengan kurs, ternyata kita masih lebih kecil dapatnya daripada uang yang kita keluarkan dulu, gitu sih, Pak. Nggak ngaruh, Pak. Nggak Bapak ngaruh ya, Pak? tinggal lihat net gain-nya aja, Pak. Net gain itu udah menghitung gain-nya, betul-betul gain ya, Pak ya? Iya, kenaikan emas kita. Kenaikan Oh, emas kita. Bukan keuntungan ya, Pak ya, tapi kenaikan emas kita. Sudah dihitungkan dalam bentuk rupiah. Apa bedanya nih? Kenapa net gain tidak dikatakan keuntungan? Nah, ini saya jelasin. Pada waktu kita beli emas, ada selisih 7% keuntungan perusahaan, Pak. Berarti kita harus tambah dulu nih. Down payment ini tambahin 7% dulu nih. Down payment ini adalah harga jual emas, bukan harga waktu kita beli. Ini harga internasional. Waktu kita beli ditambahin 7%. Karena itu hak perusahaan ambil keuntungan 7% waktu dia jual emas. Nah, mari coba kita hitung 61 juta 098 901 dikali 7%. Nah, perusahaan udah ambil untung dari saya 4.276. Oke. Jadi kalau saya mau untung, net gain-nya harus lebih daripada 4.276. Karena perusahaan untungnya 4.276 dari pembelian saya. Nah, sementara ini baru 100.000, 133.000. Walaupun kalau saya jual saya terima 5.600.000, bukan berarti saya untung 133.000, belum untung ini. Nah, itu ya makanya saya bilang ini kenaikan harga emas bukan berarti keuntungan. Semoga bisa dipahami nih. ya, paham, Pak, Oke, paham. ya, sip. Lanjut. Pertanyaan berikut. Ada lagi? Sudah lewat jam 10. Kita kasih 2 pertanyaan lagi, silakan yang mau open mic atau ada yang belum terbacakan di chat, silakan Kak Decan. Halo Kak Decan, apakah terputus? Pak, oke saya bacakan nih Pak Hadi nanya bank yang sudah kerjasama dengan Ki Indonesia, bank apa saja ya? Itu Oh iya, memang yang tampil di tadi waktu saya order tadi ada 4 bank ya, ada BNI, ada BII, CIMB, Bank Permata, 4 itu. Sebenarnya ada 5 ya, ada Bank Mandiri, cuma karena kemarin Bank Mandiri itu ada error virtualnya, maka sementara dihapus dulu ya. Dan kita akan upgrade juga ini sistem ini ya. Sistem banknya ini akan diupgrade 1-2 bulan lagi, akan ada sistem baru yang lebih cepat. Oke, lanjut Kak Decan, ada? Silakan Kak Decan lanjutkan baik. pertanyaan 1-2 lagi silakan. Kalau dari kolom. Oh, ada yang mau open mic? Pak Herman, Bapak boleh Ibu Pak ada Herman? yang mau open mic? Ya, ya, Silakan, silakan. silakan. Pak Herman, saya Hadi, Pak. Nah, Ya, silakan. saya kebetulan eh, belum mengaktifkan akun itu dan dihubungin udah 2 kali sama oleh CS-nya, Oh, oke. admin. Eh, saya belum punya, bukan belum punya. Saya tutup untuk akunnya Bank BNI, tinggal Mandiri sama BRI. Nah, itu gimana Pak Herman? Kalau akun pribadi kita itu bebas semua bank untuk terima pembayaran, untuk transfer bebas bank mana saja selama bank itu online. ATM punya ATM bersama bebas. Tapi tujuan transfer itu adalah rekening perusahaan kita.
Ada BNI tadi, ada BII, ada CMB, ada Permata. Itu kita walaupun kita punya BRI, tapi kita bisa transfer ke BNI. BNI. Nggak apa-apa, Pak. No problem. Ya, atau kita transfer dari BCA ke BNI, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi yang ditanya itu banknya Bapak pada saat Bapak mau terima uang, Bapak isilah rekening bank yang Bapak punya. Oke, tidak harus BNI, tidak harus Permata, tidak harus sama, bebas semua bank boleh. Casnya sama seperti transfer biasa, Pak ya? Ya, casnya dari bank. QM tidak ngecas kita, yang ngecas itu adminnya bank. Ngikutin bank kita punya aja. Seperti itu. Oke, terjawab Pak Adi? Ya, Pak. Untuk Swift-nya itu yang kode banknya itu yang dari tadi saya nyari-nyari. Swiss code itu Bapak tinggal ketik di Google aja. Boleh tahu bank apa Pak Adi punya? Itu Bank Mandiri sama BRI, Pak. Bapak tinggal tanya Google Pak, Swift code Bank Kalau BRI ya. BRI Brini aja namanya. Klik. Nah, ini Pak, keluar dari Google. Pak tinggal copy ini, masukkan di bank account. Kalau Mandiri, Bapak tanya lagi. Mandiri. Nah, ini dia. Swift code Mandiri adalah BMRIIDJA. X belakangnya boleh dimasukin, boleh tidak, enggak apa-apa. X belakang ini Ya. kantor cabang ya. Kosongin aja. Boleh dimasukin semua, boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kita Swift code ini adalah untuk kode bank internasional ya, Pak. Karena kita punya sistem ini bisnis global, internasional, bukan bisnis lokal. Jadi diperlukan Swift code ini. Oke. Intinya Terjawab ya, kode Pak? cabangnya nggak apa-apa, nggak dimasukin, Pak Herman ya? Enggak, karena udah online sekarang kan, Pak. Cabang manapun juga nggak ngaruh kan. Oke. Alamat bank cukup ditulis alamat cabang aja, Pak ya? Cabang Bima gitu misalnya. Nggak usah Aja tulis boleh. Tulis kota aja juga boleh. Bapak tulis Indonesia pun boleh. Nggak ada masalah kok. Sekarang sudah online. Jadi Baik, nggak Pak. perlu lengkap. Bank itu kan nggak pernah minta. Sekarang kita mau transfer ke orang kan nggak pernah minta alamat lagi sekarang. Betul, Pak. Iya. 2 saja, Pak ya, dalam satu akun. Boleh lebih, Pak. Bapak punya bank lebih. Boleh 3, 4, 5. Nggak apa-apa kok. Katanya Cuma CS-nya tadi cuma untuk di awal, untuk approve KYC, ya Bapak isi satu aja cukup sebenarnya. Setelah dia approve, Bapak mau tambah-tambah lagi nanti boleh. Karena kalau Bapak bikin banyak-banyak, CS-nya pusing, kebanyakan kerja untuk cek satu-satu. oke itu, Pak. Iya, satu aja cukup kok. Untuk approve aja dulu. Oke, lanjut. Satu lagi mungkin, Kak Decan. Boleh Pak, saya lagi Pak. Ya, Boleh, silakan Pak. boleh. Silakan, Minta siapa aja. saran Pak Herman, untuk yang GAE itu masuknya pada saat kapan sih Pak? Saya melihat awal tahun ini agak ini juga membingungkan. Jadi harga emas dalam dolarnya menurun, tapi begitu saya mau eksekusi bayar kok dalam rupiah saya jadi lebih besar dari kemarin-kemarin ya. Ternyata dolarnya lagi kenceng-kencengnya ya Pak ya. Itu Ya. jadi kalau Bapak punya tips apa barangkali untuk yang GA itu Pak? Ya, berarti ada dua topik nih. Kenapa saat harga emas turun, saya beli malah tambah mahal? Nah, itu tadi ya Pak ya. Iya Pak. Karena waktu kita beli ini mengikuti harga dolar Pak. Kan per unitnya tadi $250. Manajemen fee juga hitung dolar. Saat harga emas turun, nilai dolar naik. Nah, ini harga ini adalah harga emas melawan dolar. Emasnya turun, artinya dolarnya naik. Makanya waktu kita mau bayar, lo kok tambah mahal kan harga emas turun. Tapi gram emas yang kita dapat lebih banyak, Pak.
Kita, oh tambah mahal nih. Padahal harga emas turun. Harga emas turun, maka dapat emasnya gramnya pasti lebih banyak. Makanya di sertifikat itu dicantumkan gramnya. Oh, Gramnya akan lebih banyak maaf saya saat potong. itu. Jadi sarannya masuk aja Pak kalau kayak gitu konsinyis ya, karena Nah, toh ini dapat saya belum gramnya lebih cerita. banyak. Saya belum cerita syarat. Saya belum cerita syarat. Oke Pak. Saya jawab dulu kenapa harganya malah naik padahal harga emas turun. Itu kita clearkan dulu nih biar nggak bingung Bapak nih. Dikarenakan harga dolar naik, tapi kalaupun kita bayar, emas yang kita dapat lebih banyak. Tuh satu. Nah, kapan saat tepat untuk membeli ya? Itu pertanyaan Bapak yang berikutnya kan? Saat yang tepat untuk membeli adalah pada saat Bapak punya uang dingin, Pak. Pada saat Bapak punya uang dingin. Kalau kita bilang, wah, harga di sini saya bingung nih, apakah akan naik, akan turun, setiap hari akan bingung, Pak. Tidak ada orang yang berani pastikan di dunia ini besok naik atau besok turun. Selalu membingungkan harga itu, betul. Tapi di kuantum metal, kalau misalnya kita beli hari ini, terus dia turun, kita anggap salah prediksi. Nggak ada masalah, nggak ada risiko uang hilang. Tugas kita, terus dia turun ke sini nih. Nah, dia turun, kita beli ini tiba-tiba turun ke sini. Nah, justru di sini beli lagi, Pak. Dapat lebih murah, lebih banyak lagi emasnya. Ya kan? Dapat diskon kita bilang. Nah, setelah dari sini baru tiba-tiba dia naik misalnya kan. Ya, kita jual lah di sini. Tidak ada risiko atau turun. Risiko kita hanya menunggu harga naik kembali. Justru saat turun, kita beli lebih banyak lagi dapat emas. Kalau saya senang kalau harga emas turun. Walaupun masih banyak emas saya yang belum saya jual. Tidak ada masalah. Kalau turun saya akan beli lagi. Kalau kita beli lagi di sini, kita lihat dapat 6% kalau jual di sini misalnya. Kan lumayan. Ya, dikali 10 kan gitu, Pak. Nah, jadi saat yang tepat untuk membeli saat harga turun. Dan apakah hari ini, seandainya saya beli hari ini, mungkin hari ini ada orang bilang, Pak, hari ini kayaknya masih tinggi, Pak. Yes, kalau kita bicara hari ini. Tapi kita kan enggak untuk jual hari ini. Ya kan? Saya beli hari ini mungkin dibilang tinggi, 2 bulan lagi bisa jadi harga ini dibilang rendah. Bisa jadi, atau 6 bulan lagi bisa jadi harga sekarang ini dibilang tinggi. 6 bulan lagi mungkin dibilang, weh murah banget nih harga segini nih. Ah, itulah dia emas. Ya kan? Tapi kan kita nggak bisa pastikan besok atau bulan depan dia akan ke atas atau ke bawah. Itu nggak bisa kita pastikan. Nah, inilah yang membuat menariknya sistem QM ini. Kalau dia turun, tidak ada resiko uang hilang. Tidak ada resiko margin call. Kenapa? Karena 100% ada fisik. Ya, nilai fisik kan tidak nol. Kalau nilai fisik nol, barulah habis uang kita tuh. Mungkin nggak tuh nilai fisik jadi nol? Emas. Tidak mungkin. Halo? Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Inilah gunanya adanya lembaga audit dari lembaga syariah. Karena lembaga syariah tadi memastikan 100% harus ada fisik. Ya, nah itu dia. Memastikan 100% harus ada fisik. Itu tujuan salah satu lembaga syariah mengaudit semua transaksi ini. Makanya harus tercatat di bursa. Ya, bisa dicek. Nah, dicek juga saldo stok emasnya yang ada di Brink tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Asrul. Nah, itu gunanya untuk apa kita sebut Brink tuh? Untuk pengecekan. Yang ngecek bukan kita, yang ngecek adalah lembaga yang berwenang. Negara ngecek, ya di Malaysia ada Bank Sentralnya Malaysia ngecek, ada lembaga syariah ngecek, ya di Indonesia nanti Bapepti juga ngecek Bapak Ibu. Untuk memastikan sistem ini memang benar ada emas fisiknya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Silakan Kak Decan lanjut. Maaf Pak, kalau saya simpulkan berarti kalau harga emas dalam dolar turun, walaupun dolar lagi menguat, kita beli aja gitu ya Pak ya? Iya Pak, justru Karena kita harga harus emasnya beli. turun gitu Pak, dalam dolar nih Pak, berarti ya? Iya, kita harus beli itu pada saat emas turun Pak. Dalam dolar kan Enggak, Pak ya, harga dalam dolar ya Pak ya turun ya? ya pasti harga dalam dolar. Karena di dunia itu transaksi emas terhadap dolar pasangannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih.
Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, selamat atas kehadirannya pada Zoom kita yang luar biasa malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak atas mentoring dari Pak Herman Makmur, juga dari pemateri kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Asrul Darusin dan Ibu Muriani Arsal. Ya, semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Kita bisa ketemu di Zoom berikutnya Bapak Ibu. Tetap semangat dan semangat punya emas banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.